Aksi dua orang pelaku pencurian sepeda motor saat berupaya membobol motor metik korban yang terparkir terekam CCTV. Tindak kriminal terjadi di pertokoan Green Jejalen, Desa Bejalan, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dipergoki warga. Sontak, warga pun meneriaki pelaku maling dan mengundang perhatian warga sekitar. Pelaku yang panik melepaskan 2 kali tembakan ke arah warga dari senjata yang diduga senjata api. Saat beraksi, 2 pelaku mengendarai sepeda motor, memakai penutup wajah dan helm. Mereka berbagi tugas, yang mengawasi tetap di motor dan satu lainnya selaku eksekutor. Sebelumnya, para pelaku juga terlihat mundar-mandir di wilayah tersebut. Usai gagal membawa kabur motor korban, keduanya melarikan diri. Video aksinya viral. Warga berharap polisi melakukan rutin patroli agar hal serupa tak kembali terjadi. Kini kasusnya ditangani Mapolsek Tambun Selatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Pemirsa, viral, jenazah harus diangkut dengan ojek melewati jalan ekstrim di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Jarak tempuh perjalanan 50 km, memakan waktu hingga 5 jam. Warga membawa jenazah dari Rumah Sakit Toto ke rumahnya yang berada di Desa Tilong Gibila, Kecamatan Pinogo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Jenazah dibawa ke rumah duka menggunakan sebuah motor yang telah dimodifikasi dan harus melewati Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Perjalanan memakan waktu paling cepat 5 jam dan berjarak kurang lebih 40 km dengan kondisi jalan ekstrim. Setiba di rumah duka, jenazah langsung disambut isak tangis keluarganya. Bahkan untuk menurunkan jenazah pun sejumlah kerabatnya harus membuka beberapa ikatan tali. Sebelumnya, pihak pemerintah desa menyarankan agar jenazah dikebumikan di wilayah terdekat. Namun keluarga memaksa untuk membawa pulang jenazah ke kampung halamannya. Sementara upaya membuka akses jalan sudah pernah diajukan di Kementerian Kehutanan. Namun berbenturan dengan kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan siswa di Sukabumi, Jawa Barat harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai untuk berangkat ke sekolah. Hal ini terpaksa dilakukan karena jembatan gantung yang biasa mereka lalui terputus, terseret oleh banjir bandang beberapa waktu lalu. Setiap hari, belasan siswa di Kampung Tanjung, Desa Tanjung, Kecamatan Japang Kulon, Kabupaten Sukabumi harus berjuang menuju sekolah. Sebagian dibantu orang tua, para siswa sekolah dasar dan SMP ini harus bertaruh nyawa menerjang aliran sungai Cikarang demi bisa sampai ke sekolah yang berada di Kecamatan Waluran. Alhasil, seragam dikenakan serta buku yang basah menjadi resiko agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak ada jalur lain, bahkan jika hujan, mereka terpaksa tidak sekolah karena khawatir arus sangat deras. Sebelumnya, jembatan gantung sepanjang 50 meter yang menjadi satu-satunya akses penghubung 2 kecamatan ini terputus diterjang banjir bandang pada Desember tahun lalu. Sempat dibangun swadaya oleh warga, namun banjir bandang yang terjadi pada Maret lalu kembali merusak jembatan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pelajar di Cirebon, Jawa Barat menjadi korban editan foto porno menggunakan teknologi AI. Para pelaku kemudian menjual foto porno hasil rekayasa untuk bermain judi online. Salah satu orang tua korban editan foto asusila di Cirebon, Jawa Barat jatuh pingsan. Ia tak terima anaknya menjadi korban. Sementara sejumlah orang tua korban lainnya menangis di hadapan orang tua pelaku. Puluhan orang tua korban yang merupakan siswa sebuah SMA ini berkumpul dan mengajukan protes. Mereka menolak damai dan akan tetap melaporkan kasus ini ke polisi. Atau gimana? Iya, jadi untuk dengan kita lakukan pelaporan ini nanti untuk
efek jerah juga buat yang lain bahwa perbuatan ini tidak boleh dilakukan walaupun itu masih di bawah umur. Untuk kondisi dilaporkan Kang Tega. Nanti nunggu pihak orang tua karena lagi sakit terus. secara psikologis korban sendiri, para korban. Pasti trauma ya, gitu kan. Sebelumnya sejumlah pelajar menjadi korban manipulasi foto. 3 pelaku menggunakan teknologi AI membuat foto dan video porno menggunakan wajah para korban. Foto dan video hasil rekayasa itu kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk bermain judi online. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Mobil angkutan kota berbahan bakar gas hangus terbakar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sempat terjadi ledakan membuat satu rumah di dekat angkot tersebut rusak parah. Angkot BBG meledak dan terbakar di dekat SPBU Anggada, Jalan Mayor Oking, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebakaran dipicu ledakan yang juga membuat sebuah rumah rusak berat. Kaca rumah pecah dan atap rumah pun ambruk. Saat kejadian, penghuninya berlarian keluar rumah dalam keadaan panik. Akibat kebakaran ini, seorang penumpang terluka di bagian lutut sedangkan sopir angkot selamat. Dugaan sementara ledakan dipicu kebocoran dari gas BBG yang digunakan sebagai bahan bakar. Ledakan kenceng sampai ada asap masuk ke dalam rumah, semua kaca ini pada pecah semua. Iya. Itu datang angkot apa, Bang? Angkot 08. 08. Iya. Itu bahan bakar gas atau gimana? Gas, tabung gas. Tabung gas. Iya. Kerugian akibat ledakan diduga mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan pegawai bank yang menganiaya istrinya di Surabaya, Jawa Timur sebagai tersangka. Aksi KDRT dilakukan pelaku terhadap korban sejak tahun 2023 lalu, bahkan tega dilakukan di depan anaknya. Polisi terus menyelidiki kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang pegawai bank di Surabaya, Jawa Timur. Polisi akhirnya menetapkan suami korban AS sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka kerap menganiaya istrinya secara sadis. Ironisnya, tersangka juga tidak segan melakukan aksi KDRT di depan anaknya yang masih balita. Peristiwa itu terjadi sejak awal pernikahan mereka pada 2023. Ironisnya, pemicu aksi kekerasan karena hal kecil atau cekcok masalah sepele. Sejak April 2025, korban dan pelaku sudah tidak tinggal serumah namun belum resmi bercerai. Atas perbuatannya, AS dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan.